Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pada pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai, silakan teman-teman persiapkan dulu buku tema 2, buku tugas, dan alat tulisnya ya. Nah, sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, muatan yang akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Kompetensi dasar pada muatan bahasa Indonesia yaitu 3.4 dan 4.4. Sedangkan pada muatan IPA, kompetensi dasarnya yaitu 3.5 dan 4.5. Nah, teman-teman, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaan yang aman? Ayo kita cari tahu. Teman, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu IPA. Ayo mengamati bahaya energi listrik. Kita sudah mengetahui pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak hal di sekitar kita yang dinyalakan dengan bantuan energi listrik. Kita juga harus bersikap bijak dengan berhati-hati dalam menggunakan energi listrik. Kesalahan dalam menggunakan energi listrik bisa sangat berbahaya. Penggunaan peralatan listrik yang tidak hati-hati dapat menyebabkan tubuh terkena setrum atau korsleting. Korsleting dapat mengakibatkan kebakaran. Kita harus menghindarinya agar tidak membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Ayo kita kenali dan hindari kegiatan yang membahayakan berikut. Kita perhatikan juga penjelasannya ya teman-teman. Teman-teman, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena berbahaya. Coba sekarang teman-teman amati gambar berikut ini. Nah, setelah itu, cobalah teman-teman sampaikan pendapatmu. Nah, pendapat Sita tentang hal yang membahayakan pada gambar tadi yaitu yang pertama, bermain layang-layang di dekat gardu listrik. Benang layang-layang yang basah berbahaya jika tersangkut di gardu listrik. Kita dapat tersetrum jika memegang benang layang-layang basah yang tersangkut di gardu listrik. Yang kedua, memotong ranting pohon di dekat gardu listrik. Memotong ranting di dekat gardu listrik harus dilakukan dengan hati-hati. Jika kabel gardu listrik tersebut ikut terpotong, dapat menimbulkan korsleting dan tersetrum. Yang ketiga, menyalakan radio dengan tangan basah. Sebaiknya tidak menyalakan radio dengan tangan basah. Sumber listrik jika terkena air akan menimbulkan korsleting dan tersetrum. Selanjutnya, pendapat Sita yang terakhir tentang hal tersebut yaitu memanjat tiang listrik. Sebaiknya tidak memanjat tiang listrik. Kabel kawat pada tiang listrik dapat menyebabkan tersetrum. Demikian pendapat Sita tentang hal yang membahayakan pada gambar tadi teman-teman. Sekarang apa pendapat teman-teman mengenai hal yang membahayakan pada gambar tadi?
Teman-teman, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat teman-teman, listrik ditambahkan dengan air sangatlah berbahaya. Perhatikan gambar berikut ini. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Teman-teman, selanjutnya Sita akan menjelaskan menjaga keselamatan diri dari bahaya listrik. Sekarang kita sudah mengetahui bahaya energi listrik di sekitar kita. Setiap ruangan yang ada di dalam rumah pasti memiliki peralatan listrik. Penggunaan peralatan listrik tersebut harus hati-hati. Sumber listrik jika terkena air akan menimbulkan bahaya. Salah satunya dapat terjadi korsleting dan tersetrum. Ayo kita pelajari cara menggunakan peralatan listrik dengan aman. Kita pelajari juga kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan listrik tersebut. Yang pertama, saat menggunakan peralatan listrik, kita pastikan tangan dan kaki tidak basah. Jika tangan dan kaki kita basah, maka kita bisa tersetrum loh teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, kita pastikan tidak ada air di sekitar stop kontak. Jika terdapat air pada stop kontak, maka akan menyebabkan tersetrum atau korsleting. Yang ketiga, saat peralatan listrik tidak digunakan, sebaiknya steker dicabut dari stop kontak. Jika tidak dicabut, maka sangat beresiko terjadi korsleting. Yang keempat, sebaiknya tidak menancapkan terlalu banyak steker pada stop kontak. Beban listrik yang terlalu besar pada stop kontak akan mengakibatkan korsleting. Selanjutnya yang terakhir yaitu segera memperbaiki kabel yang terkelupas. Menyentuh kabel yang terkelupas bisa menyebabkan kita tersetrum. Sudah jelas ya teman-teman? Itulah cara menjaga keselamatan diri dari bahaya listrik. Teman-teman, kita harus menjaga diri kita supaya terhindar dari bahaya listrik. Untuk itu, kita perlu mengetahui cara menjaga keselamatan diri dari bahaya listrik. Agar kita memahami caranya, mari kita simak video berikut ini dengan seksama yuk. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan teman-teman. Menjaga diri dari bahaya listrik. Perhatikan baik-baik ya teman. Saat menggunakan peralatan listrik, pastikan tangan dan kakimu tidak basah. Pastikan tidak ada air di sekitar stop kontak. Cabut steker peralatan listrik bila tidak digunakan. Hindari mencolok terlalu banyak steker pada stop kontak. Segera perbaiki kabel yang terkelupas. Itulah tadi berbagai cara menjaga keselamatan bahaya listrik. Ingat baik-baik ya teman. Nah, teman-teman, muatan pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Menulis teks petunjuk dari bacaan.
Kita harus berhati-hati saat menggunakan peralatan listrik. Kita juga harus tahu cara-cara menghindari bahaya listrik. Pengetahuan tersebut hendaknya juga kita sampaikan kepada orang lain. Kita bisa menyampaikannya secara lisan ataupun dalam bentuk teks petunjuk. Sekarang, mari kita berlatih menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan. Ayo kita perhatikan langkah-langkah menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan. Nah, teman-teman, selanjutnya Sita akan menjelaskan cara menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan. Simak baik-baik ya teman-teman, agar teman-teman bisa menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan. Yang pertama yaitu membaca teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, menemukan informasi dari teks bacaan tersebut. Yang ketiga, menuliskan instruksi atau panduan sesuai isi teks bacaan. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Yang keenam, menggunakan bahasa singkat, jelas, dan mudah dipahami. Sudah jelas ya teman-teman, bagaimana cara menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan. Sita harap teman-teman bisa menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan dengan baik ya. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya, kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, teman-teman, kita sudah membaca teks tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air. Teks tersebut menjelaskan hubungan kandungan air dalam tubuh dan bahaya listrik. Sekarang, kita bisa menuliskan teks petunjuk tentang cara menghindari bahaya listrik seperti berikut ini. Petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, berhati-hati dengan kabel listrik di sekitar kita. Yang kedua, menggunakan pakaian khusus jika bekerja di dekat sumber listrik. Yang ketiga, bermain layangan di tempat yang jauh dengan gardu listrik. Yang keempat, meminta bantuan orang dewasa jika hendak menggunakan alat elektronik. Yang kelima, menjauhkan peralatan elektronik dari air. Dan yang keenam, segera masuk ruangan saat mendengar suara petir. Sudah jelas ya teman-teman, petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.